Balik lagi di Konspirasi and Chill bersama saya Coki Pardede. Dan saya Adriano Kalbi. Dan seperti biasa kita akan mendatangkan tamu-tamu yang bisa dibilang pemikir. Ya. Dan dianggap netizen sebagai orang cerdas. Wah, betul. Dan yang ada di samping saya ini, wah. Ini lagi naik daun, men. Kan KOL itu kan key opinion leader nih. Terutama mengenai sektor perjudian. Jadi ada ahli judi kita. Ahli judian. Kita kedatangan Ferry Irwandi, dan kalau kita ada Ferry Irwandi tidak komplit kalau kita tidak membahas apa yang identik dengan Ferry Irwandi belakangan ini. Apa itu? Judi. Jangan kayak gitu Pak Coki, dipotong kayak saya gitu. Iya memang. Ya, memang itu tujuannya biar dipotong memang. Tujuannya biar dipotong memang sebenarnya. Kita akan ngobrolin tentang judi. Dan seperti biasa ini kan konspirasi ya. Gue sangat percaya konspirasi ini, orang Indonesia nih seneng banget sama konspirasi. Dia seneng banget sama konspirasi. Walaupun memang setelah beberapa kali episode ini kita jalankan, kita menyimpulkan kenapa orang Indonesia suka sama konspirasi, karena ini adalah pelarian. Iya, dari kenyataan yang ada. Distorsi realita. Kan? Betul. Ya. Dan ternyata belakangan ada lagi nih yang hampir menyaingi kepopuleran konspirasi, yaitu judi. Ini yang jadi tempat pelariannya orang Indonesia sekarang nih. Dan kita tuh bingung, charmnya judi ini kayaknya luar biasa banget ya, Tri ya? Ya, maksud gua kita mau bahas kayak apa sih ketertarikannya manusia gitu sama judi gitu. Betul. Kan judi tuh kalau diisyaratkan agama kayak nggak salah ngomong ya. Kalau nggak salah nih gue nggak tahu. Iya, nggak apa-apa kan kita. Yang nggak akan pernah hilang dari dunia ini tuh kan adalah dosa main perempuan, mabuk dan judi. Dan judi itu tidak akan pernah hilang ya. Iya. Itu dosa pokok tuh. Iya. Agama turun gara-gara 3 itu. Enggak sih, agak beda lagi. Terus gara-gara 3 ini ada apa namanya, judi, main perempuan, dan apa tadi satu lagi? Alkohol, mabuk gitu. Mabuk. Ya tapi apa ya charmnya? Dari zaman dulu kan judi ini udah ada nih. Kalau dari pemahaman lu sendiri, judi itu charmnya dari mana? Sebenarnya kan kita ngomong judi itu kayak kalau kita ngomong pelacuran. Iya. Itu sesuatu yang tumbuh seiring dengan peradaban manusia. Betul. Udah tua sekali, mau dilarang kayak gimana pun orang akan selalu ada kesempatan untuk berjudi. Ya, betul. Iya nggak sih? Jadi kayak sebenarnya yang kita harus sorot dan kita bahas itu bagaimana itu menjadi sesuatu yang sangat destruktif karena liar sekali, karena tidak ada kontrol sama sekali dan tidak ada regulasi yang jelas. Regulasinya ada, tapi implikasi dari apa ya bahasa manusianya ya, pejawantahan dari regulasi itu tuh ternyata dinilai tidak akurat. Akhirnya karena tidak bisa dikendalikan ini bersifat sangat destruktif. Karena judi kenapa begitu menarik? Gue ngebahas ini dalam perspektif Seven Sins. Seven Sins ya. Ya ada pride-nya. Lu semua orang yang ada baru, grid-nya, semuanya, last-nya. Iya. Ada last juga. Iya, ada red-nya gitu. Kayak 7-7-nya masuk. Nggak ada lagi kesalahan yang bisa lebih besar dari itu. 7-7-nya masuk. Lu main judi, nggak ada orang yang pertama kali main judi ngerasa peluang gue menang tuh dikit kayaknya. Selalu datang dengan confidence ya. Dengan confidence. Kalau orang lain gagal, nggak di gue tuh spesial gitu. Dalam semua pertaruhan gue akan menang gitu. Semua orang yang mengawali karir judinya itu selalu stand-nya confident. Dan ngerasa dia bisa mengendalikan itu. Benar juga sih. Menarik ya. Menarik. Itu pride kan. Sama cita-cita nggak percaya tapi sama judi dia. Enggak, itu kan masalahnya kan. Kalau dia percaya cita-cita mungkin dia sekolah tapi Benar. Dan itu cukup paradoks juga ya. Biasanya orang yang bermain judi kan belum tentu orang yang confidence dalam kehidupan sehari-hari gitu. Tapi ternyata entah kenapa dia menemukan kepercayaan diri atau keyakinan sampai taraf tertentu bahwa dia bisa menghasilkan sesuatu dari judi itu. Tapi itu menarik ya, ada angle 7 dosa itu semua ada dalam judi ya. Lust ada, greed ada, wrath ada. Iya, kemarin kalau kalah kan dia jadinya. Ketika lu kalah lu pasti marah. Karena lu ngerasa dibegoin, dimakan uang lu, dan akhirnya itu yang bikin. Makanya lu ngeliat patternnya pejudi di awal dia pasti berhitung nih. Dia berhitung gue nggak akan main parah-parah banget lah main segini. Tapi setiap kekalahan yang terjadi sama lu akan mengkompondingkan nilai bet lu karena gue udah rugi 1.000.
ya udah 1.000 ini gue harus balik nih cepat. Akhirnya yang lu bettingnya awalnya 100 jadinya 500. Ini salah satu local wisdom ya, nasihat dari dulu yang paling gue ingat nih dari local wisdom. Katanya mendingan main perempuan daripada main judi. Lu main perempuan pulang masih bisa pakai baju. Main judi lu bisa pulang telanjang. Enggak beneran itu ternyata ya segini parahnya. Ya benar, karena lu menggadaikan semuanya, lu menggadaikan semuanya. Karena ilusi yang muncul akhirnya kepala lu nggak bisa berpikir rasional lagi kan. Ya, menarik. Ini ngomongin tadi dosa tadi ya, kan ada alkohol. Oke, alkohol gua rasa agak bisa bener main perempuan dan judi gitu ya. Oke. Ini keluar sejak manusia menemukan uang apa sebelum ada uang ini udah ada? Gue kira ya semua namanya betting kalau dalam perspektif teologis gitu. Ya gue kira bet bertaruh untuk sesuatu, bertaruh artinya lu siap menerima, siap mendapatkan gain lebih, tapi kehilangan hal yang lain kan. Itu pasti ada, itu pasti muncul. Ketika ada uang atau enggak misalnya yang lu pertaruhkan. Itu cuma alat tukarnya aja. Itu cuma alat tukar. Berarti mungkin aja. Betul, berarti mungkin di zaman batu saat semuanya masih purba, mungkin betting juga ada. Ada. Kisah-kisah klasik kan sering kan kayak kalau gue menang lu akan dapat A, kalau gue kalah lu bakal dapat B. Kalau lu bisa manjat pohon ini lu akan menang ini. Betul. It's betting, bro. Iya, betting. Mungkin dimulai dari zaman dulu waktu zaman pemburu ya, kalau gue dapet 3 mamut lo mau kasih gue apa, mungkin seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita tarik mundur sampai ke belakang kan, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi gue mau coba kasih lo perspektif. Menurut lo ada nggak sebuah konstruk sosial atau masyarakat yang sudah memenuhi threshold tertentu yang bisa dapat gain dari regulated gambling? Gini. Apa lo against all kind of gambling? Karena kan menjalani cinta kan juga gambling. Kita bukan that kind of gambling dong. Jangan harus dipikirkan jawabannya dengan matang nih. Karena jangan sampai jadi pembenaran kan. Oke. Kalau misalnya regulated gambling itu katakan kasino. Iya, Las Vegas lah kita ambil yang di Amerika. Coba tolong nih bikin Las Vegas nih. Oke. Gimana? Nah, regulated gambling itu Las Vegas. Ketika lu punya ketahanan ekonomi yang cukup. Tentu ketika lu masuk lu punya persyaratan dong yang harus lu penuhi gitu. Dan lu secara sadar dan lu secara sukarela, gue masuk pintu Las Vegas. Nah, dalam Las Vegas pun karena ini regulated, semua pengawasan dan tindakan untuk menjaga fairness dalam game tentu lebih baik dong daripada lu main slot di. Mungkin tidak sempurna tapi lebih baik. Nah, baliknya ke dewasa dan konsen. Nah, makanya gue pikir ini bukan jawabannya gampang diuraikan. Karena cara berpikir masyarakat linear yang oposisi binar ini yang membuat kita makin jatuh lebih dalam. Nih. Sekarang kan kita kayak tiba-tiba satu influencer bilang gitu, masalah judi online itu selesai kalau kita bikin kasino. Sekolah. Gue mau bilang sekolah. Gitu. Karena kalau pendidikannya belum terpenuhi, ada kasino malah menyebabkan masalah baru kan. Masalahnya sekarang bukan menghilangkan masalah yang lama, lu bahkan menciptakan masalah di kelas sosial yang berbeda. Exactly. Benar-benar gue sepakat. Tapi boleh tesis itu muncul ketika yang dibahas itu bukan destruksi yang timbul dari judi online, tapi uang negara yang lari ke Makau dan Singapura sekian nih. Nah, barulah itu bisa jadi landasan pikir yang bagus tuh. Ini kan kita kan acaranya konspirasi and chill. Nah, ini sekarang kita masuk ke konspirasinya. Nah, ini yang gue nggak paham betul konspirasi ini. Gue tuh punya cocok logi yang merasa maraknya pinjol sekarang ada hubungannya dengan maraknya judi online. Menurut lo berkaitan nggak? Gue kira lu bakal masuk ke konspirasi. Loh, tapi kan dulu di desa-desa gitu kalau yang ada bandar-bandar judinya itu kan di sebelah ada ininya. Apanya? Ada tukang, rentenirnya. Ada rentenirnya. Mau jadi, pasang lagi nih bos, saya ada nih mas, gitu. Dan itu bahkan ada di struktur masyarakat. Dan dia itu rentenirnya itu adalah pebisnis yang hebat. Itu dia masuk pulang pasti cuan itu dia. Tinggal tunggu aja. Karena gue nggak tahu apakah timingnya yang secara kebetulan itu oke. Ramainya masyarakat kita tercekik pinjol dan ramainya judi online nih kayaknya di timing yang nggak terlalu beda jauh gitu. Pinjol dulu baru masuk judi online atau judi online dulu baru masuk pinjol? Kalau menurut lo mana, Dri? Kayaknya sih kalau dari berita kan judi online dulu. Judi online kan udah lama sih. Udah lama. Iya benar, baru besar sekarang ya. Besar sekarang karena pandemi, karena mindset masyarakat yang ingin kaya secara instan, karena influencer yang selalu flexing bilang, murah banget gitu kan. Hal-hal kayak gitu akhirnya ngerubah perspektif orang. Gue tuh baru divalidasi oleh orang, dianggap sebagai masyarakat yang tidak sampah ketika gue punya kekayaan sekian.
Iya. Gue kira validasinya komen-komen yang kayak lagi dong mawarnya. Ya itu kan validasi juga. Validasi. Itu juga diuber orang. Karena itu caranya loh. Jadi ini nih masalah yang muncul kayak gunung gitu loh. Iya benar. Faktor pembentuknya tuh banyak akhirnya gampang banget jatuh ketika dia berpikir. Misalnya anak muda lah di awal-awal kuliah atau anak-anak SMA. Ketika gue bisa punya status sosial yang bagus di masyarakat ketika gue punya A nih. Ketika orang tahu gue kaya atau orang tahu gue berduit. Nah akhirnya apa ya jalan paling cepat? Oh judi. Ya benar. Gitu. Karena lu jangan salah Cok, orang yang main itu tahu kalau itu bukan game yang fair. Iya. Nah saking tololnya adalah kalau gue 10 kali main seenggaknya 1 gue dikasih. Gue berharap ada 1 yang dikasih ini. Lo tau dia nggak tahu. Lo tau nggak ilusi paling serem dari judi itu apa? Semua orang selalu merasa bisa mengakali sistem. Iya. Yang mana harusnya kalau memang itu betul, itu harusnya dipikirin sama bandarnya dulu. Harusnya bandarnya dulu udah tahu duluan dong dia pastikan. Dia pasti udah. Ini ada satu hal yang paling populer tentang judi online. Katanya kalau kita bikin satu akun baru, kemungkinan menangnya dikasih lebih gede. Ya karena dikira dipancing-pancing dulu gitu. Nah, dikasih pancing-pancing dulu, baru nanti kalau kita udah menang beberapa kali, baru kita hapus akun itu, terus kita bikin akun lagi. Itu yang populer tuh kayak gitu. Jadi orang tuh datang dengan ilusi yang menganggap bahwa gue bisa ngakalin sistem gitu. Dan lebih gila lagi, ketika yang hal kayak gitu terjadi adalah mereka semua berpikir, ya kayak lu bilang tadi ya. Mereka bahkan nyari cara supaya dia bisa menang. Akhirnya ada yang jual kelasnya. Lucu banget. Tips dan triknya. Ya benar-benar. Dan dulu ada. Lucu banget. Dulu banyak anjing lucu banget. How to beat blackjack in Las Vegas, how to beat poker itu banyak. Itu bayar. Tapi poker menurut lo skill nggak? Poker menurut gue masih lebih ada kalkulasi dibanding blackjack. Poker masih gen psikologis kan. Karena lawannya ini kalau blackjack kan lawannya bandar. Iya. Lucu ya orang-orang. Kenapa orang-orang pesimis lawan hidup tapi optimis lawan hidup? Karena ini hidupnya sudah tidak menyenangkan, Pak. Dia kalah di satu battle dan dia ngerasa bisa menang di battle yang lain. Atau bisa Pulang jadi cuma dimarahin. Iya, atau bisa jadi dikejar-kejar utangnya itu memberikan warna dalam hidupnya mungkin. Mungkin itu Anda kan Pak Joko. Bisa jadi ada orang yang udah saking dia tidak merasakan apa-apa dalam hidupnya, dia perlu thrill di hidupnya sampai dia harus sampai terjerat utang. Ya, ada sih yang kayak gitu ada. Iya. Tapi kayaknya nggak semuanya orang kayak gitu sih. Judi sih yang kemarin ada artis yang ke ini terus jadi brand ambassador. Duta anti judi. Jadi duta anti judi. Gua nggak setuju. Kenapa bukan pilih Rhoma Irama? Dia udah punya lagu judi. Gimana perasaan Rhoma Irama? Lagu itu legend bro. Rhoma Irama puluhan tahun bisa jadi anthem punya bro. lagu judi yang jadi brand anti judinya malah. Yang promosi. Itu gimana perasaan? Lagu udah lama loh itu. Sayang gak dipakai-pakai lagi. Itu gimana loh perasaan beliau ya Rhoma Irama ya? Gue udah inget, I told you. Sekarang aku baru ingat. I already told you, man. Saya, mohon maaf nih Pak, saya udah berapa puluh tahun yang lalu udah bikin lagu loh, hits lagi. Ternyata yang jadi, dan ya tapi memang kalau kita lihat sejarah ya masalah perjudian di Indonesia itu nggak cuma di fase ini, bentuknya aja berbeda. VOC gitu. VOC itu juga punya masalah yang sama di judi. Akhirnya dibikin legal tempat. Dulu di Jakarta sendiri Ali Sadikin bikin. Iya. Sempat terjadi nggak ya? Ali Sadikin sempat terjadi. Sempat. Jadi masalah problem yang sekarang ini jauh lebih buruk karena digital tadi kan. Nah, kalau dulu masalah perjudian di kalangan orang kaya, oke lah. Gue bikin legal tapi orang yang nggak kaya nggak bisa masuk gitu. Kalau orang kaya sehabis-habisnya ya mereka masih bisa tidur di sesuatu lah ya. Ada sesuatu yang kalau ini sudahlah mereka nggak ada uang, mereka main judi. Setelah mereka main judi, uangnya dari mana masuklah pinjol tadi. Ujung-ujungnya yang berakhir nyawa sendiri kan. Iya betul. Tapi kalau ngelihat di berita setiap hari ini real, setiap hari pasti ada berita orang lain, ngerampok yang berhubungan sama dua hal ini. Pinjol dan judi. Itu yang bikin gua concern. Geram dan target marketnya ya. Ya, makanya dibilang apa sih edit value yang gua dapat dengan bikin konten yang beresiko seperti ini gitu. Gua bukan siapa-siapa dan akhirnya gua ngomong. Betul. Masalahnya lu ngelihat berita gitu, ibu kehilangan anak kehilangan ibu gitu. Betul. Nih, menurut lo bisa nggak dipisahkan
pertandingan kompetisi dengan judi? No, menarik. Bisa nggak orang competing for the sake of competing? Sport ya dalam khususnya olahraga. Bang Adri ini kan tadi ngomong sesuatu yang bagus banget sih. Waktu kita jalan 2 kilo itu tadi. Lu jangan membawa. Jadi off the record ya, dia habis nyari apa lu? Dari warung rokok. Nyari warung rokok jalan 2 kilo loh. Dia ngomong ke gue gini, jangan bawa isu negara pertama ke negara ketiga. Iya, betul. Nah, betting sport di negara pertama, regulasi sportnya jelas. Ini kita nggak ada betting aja, bisa tiba-tiba. Tapi kan bisa karena ada judi dulu jadi fair game. Oh, lu nggak? Dia jadi ini maksudnya kita bukan mendukung judi ya. Dia cuma jadi devil advokat aja. Lu jadi devil advokat ya. Iya, lu bayangin bang, posisi lu harus dijelaskan Coki coba. Coki yang menjaga coba. Ya, tapi kalau nanti lo gara-gara lo gini daripada salah paham tiba-tiba ada komen di Instagram lo gacor gitu. Mampus lo tiba-tiba DM ditawarin ini judi lo. Negara maju kan juga dulunya susah. Memang. Iya. Memang. Judinya ada dulu apa udah nggak ada? Itu dia sih, benar juga sih lo. Tolak ukur negara maju kan nggak bisa kita lihat judi duluan atau apanya. Seenggaknya ketika, ya gue nggak bilang mereka 100% fair, buktinya skandal perjudian dan memang ada. Tapi lu bisa bayangin bang, di Indonesia tuh judi nggak ada nih. Sportnya kayak gitu. Apalagi ada. Oke. Dari mana titik ya itu bisa jadi lebih fair. Tapi kenapa? Kita kan juga punya judi kearifan lokal kan, kayak togel gitu. Togel itu kan judi kearifan lokal jauh sebelum Zeus ini ada kan, yang gacor-gacor ini ada. Kenapa itu tidak semerusak digital sekarang? Kalau karena dia nggak ada jadi aplikasi kalau dia. Dan karena hanya muncul kalau ada orang kecelakaan, bener dong. Lo iya dong, bener gak gua? Bener bro, kalau lo kecelakaan baru nanti lo sama manajer gua, bang. Manajer gua bilang kalau podcast tuh pilih-pilih. Nah, gua ngerti sekarang. Udah. Ayo udah tutup aja. Jadi intinya teman-teman, janganlah berjudi. Gini, kan ada 7 sin. Kalau memang Anda memahami bahwa diri Anda tidak bisa menahan dan Anda harus menyalurkan natural desire Anda di antara 7, pilih aja 1, jangan 7-7-nya. Jangan dijudi. Lo bisa pilih 1 lah, dan itu urusan pribadi lo selama tidak melanggar hukum. Tapi kalau judi sudah melanggar hukum, ini 7-7-nya. Secara negara hukum Anda rugi, dan secara agama kalau Anda punya, Anda juga rugi. Jadi dari 7 lakukan 1 aja, jangan 7-7-nya. Sampai ketemu lagi di konspirasi. Jadi Ara tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Wah, ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman gak nih? Aman, gak ada kita.